Kuliah di Indonesia tapi kerja di Jepang. Kedengarannya enak banget ya. Tapi gimana sih itu tuh legal apa enggak? Itu tuh emang boleh. Hai, balik lagi sama aku It's L Mochita nih, Chantoki Kune. Jadi aku mau bahas magang di Jepang atau kerja di Jepang apapun itu, entah itu Tokuten, entah itu Gijin Koku, entah itu apapun itu, emang bisa kuliah di Indonesia online. Bisa banget, tapi kalian harus dengerin hal-hal ini ya. Jadi ada beberapa hal yang gak ngebolehin dan yang boleh kalian tuh kuliah online. Jadi nanti aku bakal bahas satu-satu, tapi sebelumnya thank you banget yang udah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan selamat datang di channel YouTube aku karena ya welcome to my YouTube channel. Ini bahas tentang kerja di Jepang dan seputarnya dan bahasa Jepang gitu. Dan kalian yang pengen dengerin aku ngomong pakai bahasa Jepang, jangan lupa klik di playlist aku Japanese Immersion yang N5 sama N4. Itu aku kasih kalian podcast gitu kayak Japanese Immersion, jadi kalian bisa latihan listening. Oke, masuk yang pertama yaitu kuliah online. Jadi ada beberapa instansi di bukan instansi sih, kayak ada beberapa universitas online yang menyediakan kuliah online, yaitu ada beberapa ya, nanti bakal aku jelasin di video yang lain. Terus kalau kalian diizinkan sama Kumiai atau TSK itu boleh, tapi kadang mereka tuh tanpa persetujuan pun ada yang boleh gitu, asalkan gak mengganggu kerja kalian. Jadi kuliahnya tuh ada di malam hari atau gak pokoknya gak mengganggu gitu, gak mengganggu kerja kalian. Tapi kalau misalnya kuliah itu mengganggu kerja kalian dan itu dilakukan di siang hari gitu, misal terus kalian izin, terus kalian banyak bolos, itu jelas nggak boleh ya, nggak bisa. Dan kamu harus pakai visa kerja yang jelas ya, kerja full time gitu kayak magang, tokte atau gijin koku. Tapi kalau kalian itu visa pelajar, nggak bisa ya dipakai untuk kuliah di Indonesia. Itu kalau kamu pakai visa pelajar ya kamu harus kuliah sekolah atau kuliah di Jepang gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen ambil kuliah online itu bisa banget, asalkan semua itu harus ditata gitu, nggak mengganggu kerjaan kamu. Yang bisa itu biasanya kamu kerja di Jepang pakai visa kerja, magang, tokute, gijin koku, misalnya kamu dapat kerja sebagai karyawan gitu, itu juga boleh. Nah, misal kerja itu sampai jam 9 malam gitu dan kuliahnya itu jam 7 malam, itu jelas nggak boleh ya. Itu nggak bisa, karena apa? Mengganggu pekerjaan gitu. Nanti kalian bisa dapat batsu gitu dari imigrasi ya. Terus kuliahnya online dari Indonesia sambil kerja itu basically bisa banget, selama kuliahnya itu fleksibel, nggak ganggu kerja utama. Dari tadi aku juga udah ngomong nggak ganggu kerja utama, itu boleh banget. Ada beberapa universitas yang menyediakan kuliah online yang full online atau e-learning ya, ada beberapa universitas gitu, tapi fokus utama itu tetap kerja bukan kuliah gitu. Kayak biar nggak halu, enak banget ya kuliah sambil kerja gitu, tapi realitanya kita bongkar dulu ya. Kerja di Jepang tuh full time, ada yang 8 jam, ada yang biasanya sampai lembur sampai 10 jam gitu kan, dari jam 7 sampai jam 5 atau dari jam 6 sampai jam 5, kadang juga bisa lebih dari itu gitu. Pulang udah capek banget terus harus kuliah, kadang tuh banyak yang nggak bisa ngejalanin itu dan udah nyerah gitu aja. Jujur itu berat ya, apalagi di realita waktunya. Biar kebayang nih, pagi sampai sore kerja, malam ikut kelas online dan ngerjain tugas. Weekend kadang cuma bisa istirahat. Kadang kita merelakan waktu istirahat itu untuk belajar lagi atau untuk upgrade lagi gitu. Jadi gimana menurut kamu insight jujur atau value kamu gitu? Jadi ini bukan soal bisa atau enggak ya, tapi kuat atau enggak gitu menjalaninya. Dan banyak yang akhirnya pilih fokus kerja dulu atau fokus kuliah dulu.
Jadi pilih salah satu gitu, jarang yang bisa balance dua-duanya gitu dengan nyaman ya. Pasti yang ngambil dua-duanya itu mereka merelakan banyak hal gitu. Jadi ya untuk yang kuat-kuat aja gitu. Dan kuliah itu nggak segampang itu. Kuliah itu harus mikir, harus nyusun, nanti kalau udah mau lulus harus nyusun skripsi dan lain-lain. Itu so much heavier than you imagine that gitu kan. Jadi itu kayak maybe kadang itu bisa jadi beban, dan kalau misalnya nggak kuat itu bisa jadi stres dan malah nggak jadi dua-duanya. Jadi kalau kuliah online di Indonesia sambil kerja di Jepang itu mungkin ya, tapi bukan jalan yang mudah dan bukan untuk semua orang gitu. Kalau kamu pilih yang mana, kerja dulu atau kuliah dulu, please ini kalian benar-benar dipikir lagi. Bisa kalau kalian emang punya banyak waktu nih, misal kerjanya nggak terlalu berat, oke lah ambil kuliah di Indonesia. Nanti di next video aku bakal kasih tahu beberapa kuliah online yang menyediakan gitu online schoolnya gitu. Jadi kalian bisa fleksibel, dan nanti bakal aku rekomendasiin di universitas mana yang bisa ilmunya dapat tapi juga experience kuliahnya juga dapat gitu. Kalau kamu pengen aku bahas yang lain, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan thank you banget udah nonton video ini atas requestan banyak orang, jadi aku sedih banget baru bisa bikin video ini sekarang gitu. So jangan lupa like, comment, subscribe, dan tunggu di episode selanjutnya. Bye bye.